jatuh cinta kepada seorang wanita malang. Inilah yang sedang dirasakan oleh penjual makanan daging ini. Dia sampai melakukan hal yang tidak biasa untuk menunjukkan rasa cintanya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan masuk ke alur cerita filmnya. Malam itu, dia datang terlambat untuk bekerja di restoran makanan daging. Untung saja rekan kerjanya tidak marah karena dia terlambat. Mukanya langsung fokus bekerja. Pria yang bernama Bruno ini justru terlihat memandang ke arah seberang jalan. Ternyata Bruno sedang memandangi Sofia, seorang wanita cantik yang bekerja sebagai wanita malam di aplikasi micet. Rekan kerjanya yang bernama Vina ini sempat memperingatkan Bruno. Dia menjelaskan kalau Sofia merupakan seorang wanita yang setiap hari menjual harga dirinya. Tapi Bruno tidak peduli. Bruno menyisihkan uangnya setiap hari untuk ditabung. Dia bertekad untuk mengajak Sofia menikah dengan hasil tabungannya. Tapi betapa terkejutnya Bruno karena tiba-tiba saja Sofia muncul di hadapannya. Bruno langsung membuatkan Sofia sup daging yang dijualnya. Tapi ternyata Sofia tidak ingin membeli makanan itu. Sofia datang karena ingin bercinta dengan Bruno. Sofia berhasil membuat Bruno terperdaya dengan pesonanya. Bruno seperti mendapatkan rejeki yang tidak diduga-duga. Namun sayang, karena itu semua hanya hayalan Bruno. Dia disadarkan oleh salah seorang pelanggan yang ternyata baru saja membayar Sofia untuk melayaninya. Bruno bertanya bagaimana cara Sofia melayaninya. Pria itu pun menceritakannya. Sedangkan Bruno membayangkan setiap kalimat yang diucapkan pria tersebut. Dia bilang kalau Bruno harus mencobanya sendiri. Ketika perjalanan pulang, Bruno ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya minta Bruno meminjamkan uang karena ingin membayar cicilan motor. Tapi Bruno menolaknya. Bruno mengatakan kalau dia sedang menabung untuk kuliah. Padahal seperti yang kita ketahui, Bruno sedang menabung untuk mengajak Sofia menikah. Baru saja menutup teleponnya, Bruno dikejutkan dengan kedatangan tante jelmaan Nyi Ronggeng yang menabraknya. Si tante sempat bertanya kenapa Bruno menyimpan uang sebanyak itu. Bruno kemudian menceritakan bahwa dia membutuhkan uang untuk kuliahnya. Tiba-tiba saja si tante mengatakan bahwa dia akan memberikan uang 1 juta kepadanya. Ternyata Bruno harus bersedia untuk dihisap jagungnya. Selain itu, Bruno hanya diberi uang 50.000. Walau Bruno sempat protes, si tante mengacukannya. Ketika hendak pulang saat ganti shift dengan Vina, Bruno menemukan tas pelanggan Sofia yang tertinggal. Bruno kemudian ingin mengembalikannya dengan membawa 1 porsi sup daging untuk Sofia. Sebelum pulang, Bruno berpamitan dengan Vina. Dia bergegas menuju ke rumah kosan tempat Sofia tinggal. Bruno langsung mengetuk pintu kamarnya. Ketika Sofia membuka pintu kamar, Bruno kemudian menyerahkan uang yang dia miliki. Sofia pun langsung memberikan layanannya. Bruno dibuat mabuk kepayang dengan keahlian Sofia. Tapi lagi dan lagi, itu hanya hayalan dari Bruno saja. Bruno yang tersadar kemudian memberikan tas milik pelanggan Sofia yang tertinggal. Selain itu, dia juga memberikan 1 bungkus porsi sup daging yang dibawanya. Sofia sempat ingin membayar, tapi Bruno menolaknya. Saat itu juga, tiba-tiba datang pelanggan Sofia yang ingin dilayani. Bruno pun berniat untuk pergi. Tapi kemudian tidak jadi karena Bruno merasa penasaran. Bruno mengintip, tapi kemudian dia justru menyaksikan bahwa Sofia mendapatkan perlakuan kasar dari kliennya itu. Di restoran, Vina mencari keberadaan tas yang tertinggal. Bruno kemudian menjelaskan bahwa tas itu sudah dikembalikan ke Sofia. Vina akhirnya tenang. Pada waktu menghitung uangnya, Vina bertanya kepada Bruno, sebenarnya dia sedang menabung untuk apa? Bruno kemudian beralasan kalau dia ingin membeli sepatu basket terbaru yang akan segera keluar. Tiba-tiba saja, mereka dikejutkan dengan kedatangan Sofia. Tenang, karena kali ini Bruno tidak sedang berhayal. Sofia benar-benar datang karena ingin mengucapkan terima kasih kepada Bruno. Sofia juga mengaku suka dengan masakan sup daging yang dibuat oleh Bruno. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bruno. Bruno kemudian mengajak Sofia untuk berbincang. Bruno berusaha untuk mendekatkan diri kepada Sofia. Kalau dari wajahnya, Sofia sepertinya juga mulai tertarik dengan Bruno. Bruno juga mendapatkan fakta baru yang membuatnya sedih. Ternyata Sofia juga ingin keluar dari kehidupannya yang sekarang. Dia saat ini sedang menabung. Sofia mengaku tidak tahan dengan perlakuan kasar yang selama ini didapatkannya. Kesedihan Bruno berlarut. Dia sampai tidak membuka restoran karena merasa galau. Dia memikirkan kesedihan Sofia yang saat ini menjalani kehidupan seperti neraka. Sikap Bruno yang dianggap seperti anak kecil ini ternyata membuat Vina marah. Apalagi ternyata, Vina akhirnya memberitahu Bruno kalau sebenarnya Vina menyukai Bruno. Vina cemburu setiap Bruno menyebut nama Sofia. Mereka kemudian memadu kasih. Tapi ini tidak berlangsung lama karena Vina baru ingat kalau sedang menstruasi. Situasi pun menjadi canggung. Bruno kemudian keluar dan melihat ada mobil mewah di depan kosan Sofia. Bruno berhayal dia menjadi pria yang memiliki mobil tersebut. Dia mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan layanan dari Sofia. Dasar Bruno, berhayal terus. Dia berhayal, bahkan sampai lelaki pemilik mobil itu pulang. Entah apa yang ada di dalam pikiran Bruno. Malam itu, tiba-tiba saja lelaki yang menjadi langganan Sofia datang. Dia memesan 1 porsi sup daging di restorannya. Bruno yang merasa dendam karena laki-laki itu pernah menyakiti Sofia. Dia kemudian membalasnya dengan memasukkan sampah ke dalam makanannya. Beberapa waktu kemudian, lelaki itu muntah-muntah. Bruno pun meyakini bahwa rencananya berhasil. Tapi yang Bruno lupa, mungkin saja Sofia juga ikut makan makanan tadi. Bruno pun menjadi khawatir dan ingin memastikannya. Nah kan, benar. Bruno kemudian merawatnya.
Bruno memberikan Sofia obat, dia berlagak seperti kekasihnya. Dalam kondisi seperti ini, Sofia masih ingin melayani tamu, tapi dilarang oleh Bruno. Bruno minta Sofia untuk beristirahat. Ketika sedang membereskan kekacauan di sana, Bruno melihat tas hitam yang pernah diberikannya kepada Sofia. Dia heran kenapa Sofia tidak mengembalikannya. Waktu berganti pada pagi harinya, Bruno ingin membawakan sup daging untuk Sofia. Tapi tanpa diduga, Sofia sudah berada di hadapannya. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bruno. Mereka pun kemudian berbincang sambil Sofia sarapan. Mereka kini terlihat sangat akrab. Tapi wajah Sofia berubah menjadi sangat marah saat Bruno mengakui kalau dia telah meracuni teman lelakinya. Mereka bertengkar hebat. Bruno mengejar Sofia. Sofia kemudian menjelaskan kalau lelaki yang diracuninya membayar dia dengan harga yang sangat tinggi. Sofia mengingatkan Bruno kalau dia mencari uang untuk keluarganya, terutama orang tuanya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Pada akhir perdebatan, Sofia juga menghina Bruno yang bahkan tidak mampu untuk membayarnya walau satu malam. Ucapan itu membuat Bruno marah. Dia mengambil semua tabungannya, bahkan juga uang tip yang sebenarnya harus dibagi dua dengan Vina. Bruno kemudian pergi ke kosan Sofia. Dia membayar Sofia untuk melayaninya. Sofia pun menerimanya. Impian Bruno selama ini akhirnya terwujud. Untuk kali ini, Bruno tidak sedang berhayal. Tapi baru saja selesai bercocok tanam, Bruno kemudian dikejutkan dengan kedatangan pria bertato yang mencari tasnya. Dia menghajar Bruno. Untungnya, terdengar suara sirine polisi yang membuatnya panik dan pergi. Bruno keluar dan melihat banyak orang di restorannya. Ternyata Vina telah ditusuk oleh pria bertato tadi. Bruno panik melihat temannya kesakitan. Untungnya ambulans segera datang. Di jalanan, Bruno melihat Sofia sedang santai di balkon sambil nge-vape. Beberapa hari kemudian, Bruno melihat Sofia pindah bersama pelanggannya. Dia sepertinya pindah tempat. Sedangkan Vina yang sudah sembuh tiba-tiba datang membawakan hadiah untuk Bruno. Hadiah itu adalah sepatu basket versi terbaru yang diinginkan Bruno. Ternyata Vina diam-diam menabung untuk membelikannya. Tapi ini sekaligus hadiah perpisahan karena setelah ini, Vina akan pulang kampung lantaran trauma. Dia tidak mau lagi tinggal di sini. Film pun berakhir.